Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul abrar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabil adhar. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban atau bulan ruah dalam istilah Jawa, yang berarti semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Dinamakan Sya'ban karena pada bulan ini terpancar bercabang-cabang kebaikan yang banyak. Yatasya'abu minhu khairum katsir. Menurut pendapat lain, Sya'ban berasal dari kata asy-syi'b, yaitu jalan di sebuah gunung atau jalan untuk kebaikan. Posisi bulan Sya'ban atau bulan ruah yang tercepit di antara bulan Rajab dan Ramadan itu rupanya membuat Sya'ban kalah populer dari keduanya, kalah terkenal dari bulan Rajab dan bulan Ramadan, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang terlupakan, sebagai bulan yang terlupakan. Seperti sabda beliau, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, rawahu Nasa'i. Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, seorang ulama besar Ahlus Sunnah yang berkedudukan di Makkah al-Mukarramah, yang sangat mempunyai murid banyak sekali di Indonesia, menyebutkan 3 peristiwa penting selain malam nisfu Sya'ban yang berada di bulan Sya'ban ini, yang berimbas pada kehidupan beragama seorang muslim. Yang pertama, tahwilul qiblah, peralihan kiblat. Peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi di bulan Sya'ban. Yang sebelumnya Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina, masjid yang sampai sekarang masih direbutkan antara Palestina dan Israel selama 16 bulan atau 17 bulan. Peralihan Ka'bah ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap langit setiap hari menunggu wahyu turun agar ada perintah sholat tidak menghadap ke Baitul Maqdis, tapi menghadap ke Ka'bah al-Mukarramah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan penantiannya dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144.
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terjadi di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, penyerahan rekapitulasi seluruh amal manusia kepada Allah yang disebut dengan raf'ul a'mal. Salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban ini utama adalah bahwa pada bulan Sya'ban ini semua amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah senang berpuasa di bulan Sya'ban ini. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Yang artinya dari Usamah bin Zaid, ia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban ini, ya Rasul. Lebih banyak puasa panjenengan di bulan Sya'ban ini. Maka beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadan, dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amal-amal kepada Rabbul Alamin. Dan saya menyukai amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Peristiwa yang nomor 3 yang terjadi di bulan Sya'ban adalah penurunan ayat tentang anjuran bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban juga diturunkan ayat anjuran untuk bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka tidaklah salah bahwa Sya'ban disebut dengan bulan bersolawat kepada Rasulullah, karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran solawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di bulan Sya'ban ini juga terdapat satu malam yang diagungkan, diberkahi dan dimuliakan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15. Pada malam tersebut Allah menampakkan kepada hambanya dengan maghfirah, rahmat, mengabulkan doa, menghilangkan kesusahan, membebaskan sebagian kelompok dari api neraka, dan menulis rizki dan amal kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban memeriksa, melihat amalan para hambanya, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang berbuat syirik atau yang bertengkar dengan saudaranya. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban menurut ulama Syam ada 2 pendapat. Yang pertama, disunnahkan menghidupkannya dengan memperbanyak ibadah secara berjamaah di masjid dan di musholla. Pendapat yang nomor 2, dimakruhkan berkumpul menghidupkannya di masjid, tidak makruh bila dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri di rumah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kemuliaan bulan Sya'ban ini, terutama malam nisfu Sya'ban. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli hadadil muhtadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم.